Desa Karangamis tidak pernah benar-benar tidur. Di sana, suara ombak pantai selatan bukan sekadar latar belakang, melainkan detak jantung yang menuntut tumbal. Rina, perempuan muda berusia 20 tahun yang baru saja menginjakkan kaki kembali ke tanah leluhurnya, bisa merasakan itu. Bau udara di sini ganjil, campuran antara garam laut yang tajam dan aroma anyir yang menusuk. Seolah ada sesuatu yang membusuk tepat di bawah permukaan air. Pernahkah kamu merasa diperhatikan oleh sesuatu yang tidak memiliki mata, namun bisa merasakan keberadaanmu lewat getaran langkah kaki? Jangan pernah mendekat ke gua ratapan kalau air sedang pasang, Rin, bisik Nek Sumi, neneknya, saat mereka duduk di teras rumah panggung yang menghadap langsung ke Cakrawala Kelabu. Rina hanya mengangguk. Namun matanya tetap tertuju pada lubang besar di karang hitam yang menjorok ke laut. Legenda urban tentang duyung yang hilang di desa ini bukanlah dongeng pengantar tidur. Di sini, duyung bukan sosok cantik dengan rambut berkilau. Mereka adalah kinasih, anak-anak perempuan yang terpilih setiap 50 tahun sekali untuk menjaga keseimbangan antara daratan dan kerajaan bawah laut yang gelap. Malam itu, suhu udara turun drastis. Rina terbangun karena suara ganjil yang berasal dari bawah lantai kayu kamarnya. Srek, srek, srek. Suara itu seperti sesuatu yang berat dan basah sedang diseret di atas pasir. Rina menahan nafas. Bau amis itu kembali, kali ini begitu kuat hingga membuatnya mual. Apakah itu hanya imajinasinya, atau memang ada suara nyanyian parau yang terdengar seperti rintihan kesakitan di kejauhan? Dengan keberanian yang dipaksakan, Rina bangkit dan mengintip dari celah lantai. Di bawah sana, di antara tiang-tiang penyangga rumah yang berlumut, ia melihat kilatan perak. Sisik, besar, kusam dan berlendir. Tanpa sadar, Rina melangkah keluar rumah mengikuti jejak lendir bening yang berkilau di bawah sinar bulan pucat. Jejak itu menuju ke gua ratapan. Langkahnya terasa berat, seolah pasir pantai berusaha mengisap kakinya ke dalam. Di sepanjang jalan, ia melihat benang-benang hijau terikat di dahan pohon bakau, sebuah tanda tolak bala yang justru terasa seperti peringatan kematian. Mengapa penduduk desa begitu takut? Apa yang sebenarnya bersembunyi di balik kegelapan gua itu? Saat mencapai mulut gua, Rina disambut oleh pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Di dalam gua yang lembab, air laut setinggi lutut menggenang. Di tengah-tengahnya, di atas sebuah batu karang yang datar, sesosok makhluk meringkuk. Itu bukan ikan, tapi juga bukan lagi manusia. Kulitnya pucat kebiruan, penuh dengan luka borok yang mengeluarkan nanah berbau anyir. Bagian bawah tubuhnya adalah ekor ikan yang besar namun membusuk, dengan sisik-sisik yang rontok satu persatu. Makhluk itu berbalik dan Rina tersentak. Wajah itu, meskipun sudah berubah bentuk dengan mata yang membelalak lebar tanpa kelopak, Rina mengenali garis wajahnya dari foto lama di lemari neneknya. Itu adalah bibinya, Sari, yang dikabarkan hilang terseret arus 20 tahun lalu. Rina, tolong! Suara itu keluar dari mulut yang penuh dengan gigi runcing dan gusi yang menghitam. Sari tidak sedang memerintah laut, dia sedang sekarat dalam kutukan yang tidak pernah berakhir. Tiba-tiba, Rina merasakan tangan-tangan dingin mencengkram bahunya dari belakang. Ia berbalik dan menemukan Nek Sumi serta beberapa sesepuh desa berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, masing-masing memegang mangkuk berisi darah ayam hitam. Waktunya sudah tiba, Rin, kata Nek Sumi dengan nada datar yang mengerikan. Sari sudah terlalu lemah, laut butuh penjaga baru yang lebih segar. Darah yang sama untuk janji yang sama. Rina mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menyadari bahwa seluruh desa ini hidup dari kemakmuran yang dibayar dengan penderitaan anak cucu mereka sendiri. Di luar gua, ombak besar menghantam karang dengan dentuman yang memekakkan telinga, seolah-olah laut sedang membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyambut penghuni baru. Suhu di dalam gua mendadak menjadi sangat dingin, dan Rina bisa merasakan kulit di kakinya mulai terasa gatal dan perih, seolah ada sesuatu yang ingin tumbuh dari dalam dagingnya. Apakah itu hanya imajinasinya, ataukah memang ada suara nyanyian parau yang terdengar seperti rintihan kesakitan di kejauhan?
Apakah kamu percaya bahwa laut hanya mengambil apa yang hilang? Ataukah laut sebenarnya sedang menagih hutang yang tidak bisa kamu lunasi? Rina kini tahu jawabannya saat ia melihat sisik perak pertama mulai muncul di pergelangan kakinya, berkilau dingin di bawah sinar bulan yang mulai tertutup awan hitam. Dan di luar sana, ombak masih terus memanggil namanya, menunggu untuk menyeretnya ke dalam kegelapan yang abadi. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.